Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah terjadi dialog dengan seorang kawan ketika di depan rumahnya dijemur gabah untuk kemudian diproses menjadi beras. Tentu jemuran semacam ini memancing ayam-ayam tetangga untuk makan. Kemudian ketika bertamu dan tamu itu memberitahukan kepada tuan rumah, maka jawaban tuan rumah adalah, biar saja, kata ibu saya, nanti kalau ayam-ayam itu kenyang, maka ia akan pergi sendiri. Ayam makan sesuatu makanan, ketika kemudian kenyang, maka ayam-ayam itu akan pergi sendiri. Kambing ketika makan di padang rumput, kemudian merasa kenyang, maka kambing itu akan pergi sendiri. Demikian juga ketika singa, leopard, cita, harimau, dan seterusnya, sang predator yang akan dengan ganas mengejar dan mencabik-cabik buruannya untuk dimakan. Ketika kenyang, maka ia akan pergi sendiri. Ini naluri binatang seperti itu, dan tentu tidak sama dengan naluri manusia. Seorang Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa bumi akan sanggup memelihara seluruh penghuninya, seluruh manusia yang ada di bumi. Tetapi bumi tidak sanggup untuk memuaskan seorang manusia yang tamak, yang rakus, yang loba. Karena naluri loba, tamak, rakus ini tentunya tidak terbatas. Dan batasannya ketika si pemilik rakus, loba, tamak itu mati atau meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengatakan bahwa anak Adam, seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang penuh dengan emas, maka ia ingin memiliki
lembah yang kedua. Dan dia tidak akan merasa puas. Mulutnya masih tetap menganga sampai mulut itu dipenuhi dengan tanah. Artinya bahwa pemilik mulut itu meninggal dunia atau mati. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pemirsa si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tamak selalu merasa serba kurang, merupakan penyakit hati, dan tamak bisa dijadikan oleh setan untuk masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah untuk membisikkan ketamakan yang lebih lagi. Sehingga tidak heran ketika kemudian kita mendengar berita di YouTube misalnya, ada seorang pejabat yang sudah kaya raya masih tetap saja korupsi. Walaupun yang dikorup tidak seberapa dibandingkan dengan koruptor-koruptor yang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Maka jawabannya adalah orang tamak akan merasa selalu kurang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita selalu berhati-hati untuk mengendalikan sifat tamak atau sifat loba tersebut. Karena sifat tamak atau loba itu akan menjadikan kita terjebak lebih jauh lagi dengan melakukan kemaksiatan. Paling tidak, orang yang tamak tidak akan pernah merasa mendapatkan nikmat dari Allah karena merasa kurang terus, sehingga rasa mendapatkan nikmat dari Allah tidak dia rasakan. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pemirsa si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak, sekali lagi, orang yang tamak tidak akan bersyukur. Oleh karena tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah mendapatkan berkah dari kesyukuran. Kemudian orang yang tamak tidak akan bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan itu akan berakibat azab Allah akan diturunkan kepada orang yang menerima nikmat tetapi tidak juga melaksanakan kesyukuran atau tidak pernah bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa idh ta'azzana rabbukum, dan ketika Allah mempermaklumkan, ketika Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum lazidannakum, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah, lazidannakum, menambah nikmat yang diberikan kepadanya. Dan wala in kafartum, apabila mereka kafur, tidak tahu, tidak bersyukur, mengingkari nikmat, kufur nikmat, inna azabi lasyadid, maka Allah memperingatkan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab bisa turun di dunia dan bisa turun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah,
kalau kita renungkan kita sendiri, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, tidak termasuk orang-orang yang tamak, walaupun barangkali skala yang paling kecil pun. Karena ketamakan terkadang tidak terasa ketika menjangkiti hati kita. Orang bisa saja tamak dalam skala yang paling kecil. Dan skala yang paling besar adalah mereka yang tamak dengan ekspresi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang bertujuan tidak lain adalah untuk menumpuk harta benda. Sudah punya mobil 3 masih ingin tambah. Sudah punya rumah mewah masih ingin nambah. Dan itu semuanya adalah ekspresi-ekspresi ketamakan kita. Dan sesungguhnya kita tidak boleh tamak dalam masalah dunia, dalam masalah harta, dalam masalah syahwat dan sebagainya. Karena semua ketamakan akan berujung kepada kesengsaraan kita, lebih-lebih lagi ketika kita di hari kiamat, di hari pembalasan. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akhirnya sekali lagi mari kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tamak, walaupun dalam skala yang paling kecil pun. Karena ketamakan akan membawa kita menjadi sengsara. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.